Nia adalah seorang pramugari. Saat itu dia sedang melaksanakan tugasnya. Semua penumpang masuk ke dalam pesawat disambut oleh Nia dan teman pramugarinya. Saat bertemu dengan salah satu penumpang yang menggendong bayi, ia tampak sangat sedih. Lalu tiba-tiba scene berpindah ke 8 bulan yang lalu. Saat itu Neha sedang menyajikan makanan kepada salah satu penumpang yang bernama Anggit. Setelah Neha menaruh makanannya di meja, lalu dia pergi. Namun Anggit tiba-tiba memanggil Neha dan mengkomplain bahwa dia seorang vegetarian. Neha meminta maaf kepada Anggit, lalu dia mengembalikan makanan itu dan meminta air putih saja. Namun tiba-tiba Neha kembali memberikan jatah makanan vegannya kepada Anggit. Anggit tersenyum dan berterima kasih kepada Neha. Lalu setelah pesawat sampai tujuan, Anggit yang akan turun dari pesawat berbicara sebentar kepada Niha. Lalu dia mengajaknya untuk makan malam. Namun Niha dengan senyum sopan menolak permintaannya. Already have plans, sir. Thank you so much. Pada malam harinya di sebuah diskotik, tidak sengaja Niha dan Anggit bertemu kembali. Anggit mendatangi Niha dan mengatakan kalau pertemuannya itu sudah direncanakan oleh alam semesta. Namun Niha mengatakan kepada Anggit bahwa hal itu adalah omong kosong dan menuduh Anggit menguntitnya. Anggit memuji mata indah Niha, tetapi Niha mengabaikan dan pergi begitu saja. Lalu saat perjalanan pulang, Anggit melihat sebuah mobil mogok di pinggir jalan. Dan ternyata mobil itu adalah milik Niha dan teman-temannya. Anggit berhenti dan menawarkan kepada mereka sebuah tumpangan. Mereka pun akhirnya maulah diantar oleh Anggit. Lalu setelah mengantarkan teman-temannya, tinggal Anggit dan Niha saja di dalam mobil. Kemudian Niha turun dari mobil dan berterima kasih kepada Anggit. Sejak saat itu mereka pun saling follow Instagram dan hubungan mereka pun semakin dekat. Dan mereka memutuskan untuk saling bertemu di sebuah kafe. Selanjutnya mereka saling chattingan sambil tersenyum sendiri hingga hubungan mereka sangat dekat dan intim. Tampaknya Neha dan Anggit saling jatuh cinta hingga pada suatu hari Neha memberitahukan kepada Anggit kalau dirinya sedang hamil. Mendengar hal itu Anggit kaget, lalu meyakinkan Neha kalau dia akan bertanggung jawab sepenuhnya dan akan menikahi Neha. Saat mereka sedang fokus makan siang bersama, tiba-tiba Anggit mendapatkan telepon dari seseorang. Dia berbalik dan berjalan keluar menghampiri seseorang itu. Neha menyaksikan Anggit bertemu dengan seseorang. Seseorang itu mendorong Anggit. Lalu Neha segera menghampirinya dan bertanya siapakah orang itu. Hey, कौन? No, but you have to tell me. क्या हुआ? Lalu dengan mendesak, Neha ingin tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kemudian Anggit menceritakan kalau dulu dia pernah mendirikan sebuah perusahaan berlian. Namun karyawannya menghilangkan berlian itu dan Anggit terpaksa harus bertanggung jawab mengganti berlian itu. Namun saat ini dia tidak memiliki uang untuk membayarnya. Itulah kenapa dia sekarang dikejar-kejar oleh penagih hutang. Mendengar hal itu Neha marah besar karena Anggit tidak pernah bercerita soal itu. Dan Anggit pun tidak ingin Neha ikut campur soal masalahnya karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya. Lalu Anggit berkata kalau dia diminta oleh penagih untuk mencuri sebuah berlian berharga di perusahaan tempatnya saat ini bekerja. Dan hal itulah satu-satunya cara agar dia bisa terlepas dari teror penagih hutang. Anggit yang pesimis itu tidak akan melakukan hal berbahaya itu. Tetapi Neha meyakinkan Anggit untuk melakukannya demi masa depan dia dan anaknya nanti. Keesokan harinya Anggit sedang bersama Omar atasannya untuk transaksi berlian ilegal dengan Menteri Dalam Negeri India. Menteri itu bernama Sanyal dan juga ditemani oleh asistennya yang bernama Bhagat. Namun Sanyal dan asistennya yang bernama Bhagat itu khawatir berlian itu dicuri atau diselewengkan. Omar meyakinkan bahwa kurir yang ditugaskan membawa berlian itu dapat dipercaya dan tidak mungkin bisa mencurinya karena berlian itu diletakkan di dalam sebuah koper yang memiliki kode rahasia yang sebagian ada di Sanyal dan sebagian lagi ada di Bhagat. Dan berlian itu juga diletakkan sebuah GPS yang bisa dilacak keberadaannya, juga sebuah alarm yang nantinya akan otomatis memberitahukan bila berlian itu dicuri atau dibuka kodenya. Akhirnya Sanyal dan Bhagat setuju dengan rencana itu. Bhagat nantinya akan mengambil berlian itu begitu sampai di bandara.
Pada malam harinya, Ankit bertemu dengan Bhagat. Ankit mulai melakukan rencananya dengan membawa Bhagat ke sebuah diskotik. Lalu Ankit mengajak Bhagat untuk bekerja sama mencuri berlian itu dengan perjanjian 50-50. Pada awalnya Bhagat menolak karena hal itu tidak mungkin bisa dilakukan. Namun saat Ankit menjelaskan rencananya, Bhagat setuju dan bersedia memberikan kodenya kepada Ankit. Tiba di hari pengiriman berlian itu, Ankit memberitahukan kepada Neha bahwa kurir yang membawa berlian itu tidak mau memakan apapun dari pesawat. Neha yang saat itu sedang mengantarkan makanan kepada para penumpang mendapati salah seorang yang tidak mau memakan ataupun meminum apapun. मेरे पास सब कुछ है। Lalu dia memberitahukannya kepada Ankit. Sekarang PR-nya Ankit dan Neha adalah bagaimana membuat kurir itu tertidur atau tidak sadarkan diri, sementara dia tidak mau memakan menu apapun dari pesawat. Lalu Ankit menyuruh Neha untuk membuat kurir itu pergi ke toilet dengan menumpahkan makanan di badannya. Setelah itu Ankit akan memeriksa tas kurir itu. Neha pun menumpahkan makanannya ke badan kurir. Namun saat kurir itu menuju toilet untuk membersihkan diri, tiba-tiba muncul seorang memakai topeng menodongkan pistol kepada para penumpang. Hal itu pun membuat seluruh isi pesawat menjadi panik, termasuk Ankit dan Neha juga panik. Lalu muncul beberapa pria lagi yang diketahui adalah teroris yang sedang membajak pesawat. Teroris itu meminta kepada seluruh penumpang untuk duduk sambil menundukkan kepala. Karena ketakutan, mereka pun menuruti permintaan para pembajak itu. Lalu pembajak itu meneriakkan sebuah kalimat yang berbunyi, "Hidup Mobin Al-Ansar," yang merupakan sebuah nama dari organisasi teroris. Lalu pilot yang menyadari hal tersebut memberikan sebuah sinyal kepada pusat operator bahwa pesawat mereka sedang dibajak. Pembajak itu bertanya apakah di antara para penumpang itu ada salah seorang militer angkatan udara. Lalu pembajak itu menarik Neha mengancam akan membunuhnya bila tidak ada yang mau mengaku. Kemudian salah seorang pria di kursi depan mengangkat tangannya. Dia mengaku kalau dia petugas keamanan militer udara. Teroris itu meminta petugas itu menyerahkan pistolnya. Kemudian tangannya diikat lalu dibawa ke belakang pesawat. Tiba-tiba ada seorang pria berusaha menyerang pembajak itu. Namun sia-sia, dia malah dipukuli hingga babak belur oleh pembajak itu. Lalu salah seorang penumpang ada yang ketahuan sedang merekam dan teroris itu pun langsung merampas handphonenya. Kemudian kepada seluruh penumpang juga dirampas HP-nya. Semua penumpang kelas bisnis dikumpulkan jadi satu di kelas ekonomi, termasuk Ankit dan kurir berlian itu. Jadi berlian itu masih berada di tempatnya. Ankit dan Neha pun saling berpandangan. Mereka tidak menyangka terjadi pembajakan di tengah rencana pencurian berlian itu. Teroris itu menarik Neha meminta untuk dibukakan ruang kokpit pilot. Namun pilot tersebut tidak mengizinkannya. Kemudian teroris itu berbicara lewat telepon, meminta untuk memberitahukan kepada pemerintah agar melepaskan pimpinannya yang bernama Adilmir yang saat ini ditangkap. Teroris itu mengancam apabila permintaannya tidak dipenuhi, mereka akan menembaki seluruh penumpang di dalam pesawat. Kemudian teroris itu meminta pilot merubah tujuannya dari Delhi menuju Kulu karena Adilmir dipenjara di daerah di dekat Kulu. Pihak keamanan negara menyetujuinya dan mengatakan kalau mereka bersedia menyerahkan Adilmir kepada pembajak itu. Lalu Sanyal yang mendengar kabar itu menjadi panik. Dia takut transaksi berliannya terbongkar. Dia segera menghubungi Bhagat yang sedang asyik makan untuk segera menuju ke Kulu untuk mengambil berliannya. Dan untuk menghindari kecurigaan, Bhagat pergi ke sana atas nama pemerintah yang mengurusi para tawanan. तू वहाँ जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। Di dalam pesawat tiba-tiba ada bayi yang menangis. Neha memperhatikannya, lalu kemudian film kembali ke beberapa bulan yang lalu. Saat itu Neha dan Ankit sedang memeriksa kandungannya. Ankit dan Neha sangat bahagia bayi yang dikandungnya dalam keadaan yang sehat. Kemudian mereka berdua pergi ke toko pakaian untuk membeli pakaian untuk bayinya. Lalu tiba-tiba Ankit mendapatkan telepon dari dua orang penagih hutang. Mereka memaksa Ankit untuk membayar hutangnya, namun Ankit masih belum bisa membayarnya. Dia menarik Neha untuk segera pergi dari toko itu demi menghindari kejaran dari dua orang penagih hutang itu.
Saat akan masuk ke dalam mobil, Angkit mendapatkan serangan dari dua orang penagih itu. Perkelahian pun terjadi. Angkit yang mencoba melawan mengalami kesulitan. Neha melihat hal itu dan berusaha membantu. Namun naasnya Neha terkena tendangan di perutnya hingga dia terlempar jatuh dan kesakitan hingga tak sadarkan diri. Lalu kedua orang penagih itu pergi begitu saja. Lalu saat Neha sadar, dia sudah berada di rumah sakit. Dia meraba-raba perutnya dan terkaget bayi yang dikandungnya sudah tidak ada, alias keguguran. My baby. Neha berteriak-teriak histeris hingga membuat Angkit datang dan berusaha menenangkannya. Angkit mendapatkan telepon dari penagih itu. Penagih itu memberikan kesempatan terakhirnya kepada Angkit untuk bisa melunasi hutangnya, yaitu dengan mencuri berlian itu. Angkit menolaknya, tetapi Neha yang sudah kehilangan bayinya itu berkata kalau dia tidak ingin lagi kehilangan Angkit juga. Oleh karena itu, Neha ingin membantu Angkit melakukan pencurian berlian itu. I can't lose you. Scene kembali ke saat ini. Neha yang menyaksikan bayi itu terus menangis merasa kasihan. Ia meminta untuk menenangkan bayi itu, tetapi pembajak itu menghalanginya. Lalu Angkit tiba-tiba berpura-pura asmanya kambuh. Lalu dia meminta izin untuk mengambil obat di dalam tasnya, dan pembajak itu mengizinkan Angkit untuk segera mengambilnya. Saat diizinkan, Angkit langsung menuju ke kursi kurir itu lalu mengambil tas di atasnya. Angkit mendapatkan tasnya lalu menemukan koper yang berisi berlian itu. Dia memasukkan kode dan berhasil membukanya. Tetapi saat berhasil membukanya, pembajak itu tiba-tiba berada di belakang Angkit. Pembajak itu pun curiga Angkit tidak benar-benar sesak nafas. Pembajak itu pun bertanya kenapa Angkit berada di kursi yang bukan tempat duduknya. Karena merasa dibohongi, pembajak itu pun langsung memukul hidung Angkit sampai berdarah. Neha yang kasihan kepada Angkit memohon untuk bisa mengobati Angkit. Setelah beberapa saat memohon, dia akhirnya mendapatkan izin dari pembajak itu. Neha mengobati luka di hidung Angkit sambil berbisik. Dia meminta Angkit untuk tidak melakukan hal senekat seperti itu. Namun Angkit berkata kalau saat ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika tidak, maka masalahnya dengan penagih hutang itu tidak akan selesai. Scene berpindah ke Kulu Manali di sebuah penjara distrik tempat Adilmir ditahan. Kepala keamanan yang bernama Parwes mendatangi penjara Adilmir lalu membawanya menuju Bandara Kulu. Di dalam perjalanan, Parwes bertanya kepada Adilmir soal pembajakan itu. Namun Adilmir tidak tahu menahu soal hal itu. Dia malah beranggapan setelah dia dibebaskan, dia mungkin akan dibunuh oleh mereka. आजाद करवा के मार देंगे जाहिल। Di dalam pesawat, Angkit meminta untuk membersihkan darah yang terus mengalir di hidungnya. Dia meminta Neha yang membawa kotak P3K untuk membantunya. Mereka berdua pun ke belakang, dan kesempatan itu pun dimanfaatkan Angkit dan Neha untuk menyusun sebuah rencana. Angkit meminta Neha mengambil berlian itu di dalam tas di kelas bisnis dengan alasan meletakkan kotak P3K. नहीं, Namun Neha menolaknya karena terlalu beresiko. Angkit berusaha memaksa Neha dengan membentaknya, namun tetap saja Neha tidak berani melakukannya. Lalu Angkit pun kembali lagi ke tempat duduknya. भी पहुंचाना समझे। लास्ट चांस है ना। Parwes telah sampai di bandara bersama Adilmir yang dikawal ketat oleh polisi dan militer. Lalu Adilmir dimasukkan ke dalam sebuah ruangan di dalam bandara untuk sementara. Parwes mendapatkan informasi dari anak buahnya. Dia diperintahkan oleh kepala pusat keamanan untuk melakukan penyergapan kepada para teroris itu. हम एम्बुश के लिए तैयार रहने को कहा गया। Lagi, Baga dan beberapa anggotanya datang memberitahukan kalau dirinya diperintahkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk mengurusi semua penumpang. Lalu dia diizinkan dan langsung masuk ke dalam bandara untuk menunggu. Di dalam pesawat, pilot memberitahukan kepada salah satu pembajak untuk masuk ke kokpit dan berbicara dengan pihak keamanan. Dan mereka bernegosiasi soal pertukaran Adilmir dengan para sandera. Pembajak itu juga mengatakan kalau pihaknya tahu kalau mereka akan diserang setelah pertukaran itu. पहले आप आदिल मीर को हमारे पास अपने साथ लेके जाएं। मेरे पास इसकी परमिशन नहीं। Lalu pembajak itu meminta dua orang sandera untuk ikut bersama mereka. Saat pembajak itu bernegosiasi, Angkit berjalan mengendap-endap masuk ke dalam ruang bisnis. Lalu dia menuju tas itu dan membuka tas di dalam kopernya. Dia menemukan berlian itu, lalu menukarnya dengan berlian replika yang telah disiapkannya. Lalu dia memindahkan SIM cardnya juga supaya tidak terdeteksi nantinya.
Saat dia telah berhasil menukarnya dan memasukkan berlian itu ke dalam tasnya, dia ketahuan oleh salah seorang pembajak. Pembajak itu bertanya apa yang sedang disembunyikan di dalam tas itu. Pembajak itu pun menemukan berliannya. Ankit langsung memukulnya sehingga mereka berdua pun berkelahi. Pembajak itu tidak sengaja menekan pelatuk pistol yang dibawanya, sehingga membuat kaget seluruh isi pesawat, termasuk salah satu temannya yang kaget dengan suara tembakan. Lalu dia mendatangi sumber tembakan. Dia menemukan jika salah satu rekannya tewas dibunuh oleh Ankit. Lalu Ankit diserang oleh 2 orang pembajak yang tersisa. Namun dalam kondisi terpepet itu, Ankit masih sempat menendang berlian itu sehingga tidak terlihat oleh mereka. Lalu dia dipukul hingga tidak sadarkan diri dan dibawa ke dalam toilet. Lalu tentara yang diikat kedua tangannya berusaha melepaskan talinya. Setelah berhasil melepaskan talinya, dia mengendap-endap menuju ke kelas bisnis. Dia mengintip pembajak itu yang sedang memukuli Ankit di dalam toilet. Tentara itu mengambil sebuah pistol yang tergeletak di bawah kursi, lalu menembakkannya kepada 2 orang pembajak itu hingga tewas. Lalu tentara itu berteriak kepada seluruh penumpang kalau para pembajak itu telah berhasil dilumpuhkannya. Lalu pilot itu langsung mengirim informasi ke pusat keamanan. Kemudian pihak keamanan bersiap mengeluarkan para penumpang dari dalam pesawat. Lalu tentara itu kembali ke toilet tempat Ankit dipukuli. Dia terkejut melihat Ankit sudah dalam keadaan terbungkus oleh bom. Lalu semua penumpang dievakuasi untuk keluar dari pesawat. Namun ada salah satu penumpang yang tertidur pulas di dalam pesawat. Sepertinya dia pingsan dan tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Pramugari itu membangunkannya dan membawanya keluar. Lalu kurir yang membawa berlian itu mengambil tasnya yang berisi berlian itu sebelum keluar. Lalu Neha juga dipaksa keluar oleh petugas. Sementara Parwes memerintahkan regu penjinak bom untuk melepaskan bom itu dari tubuh Ankit. Namun ternyata saat dicek itu hanya sebuah bom palsu. The bomb is a dud, sir. Ankit yang sudah lepas dari bom palsu itu menuju ke kursi tempat dia menyembunyikan berlian itu, lalu segera memasukkannya ke dalam tas. Lalu dia keluar dari pesawat disambut oleh Neha yang sedari tadi menunggunya. Lalu Ankit segera menemui Bhagat, lalu menyerahkan berlian itu kepada Bhagat. Pihak kepolisian yang ditugaskan untuk mengevakuasi ketiga jasad pembajak itu tidak menemukan apa-apa di dalam pesawat. Lalu dia melaporkan kepada Parwes kalau mayatnya hilang. Parwes memeriksa seluruh lokasi dari seluruh arah dan dia tidak mendapati seorang pun yang pergi dari wilayah itu. Dan satu-satunya kemungkinan teroris itu ikut masuk ke dalam bandara. Parwes segera memerintahkan pasukannya untuk menutup semua akses di bandara itu. Lalu dia berteriak memanggil tentara udara yang melumpuhkan pembajak itu. Diketahui tentara yang sebenarnya itu bernama Banu Yadav, dia yang pingsan di pesawat. Dan saat diwawancara oleh Parwes, dia tidak tahu ada kejadian pembajakan di dalam pesawat. Dia juga tidak merasa membunuh para pembajak itu. Dan hal tersebut membuat Parwes bingung. Jadi siapakah yang membunuh pembajak itu dan di mana jasadnya sekarang? Parwes memerintahkan pasukannya untuk mencari tahu siapa yang membunuh pembajak itu. Salah satu polisi berteriak mencari tahu, namun tidak ada satupun yang mengaku ataupun yang melihat keberadaan orang yang mengaku sebagai tentara itu. Parwes mendapatkan informasi kalau ada salah satu petugas keamanan yang izin pergi, dan pria itulah yang berpura-pura menjadi tentara yang membunuh para pembajak itu. Parwes menduga kalau petugas yang pergi itu salah satu komplotan dari para pembajak. Dan dia tidak benar-benar membunuhnya, dan kemungkinan ketiga pembajak itu masih hidup dan berada di antara penumpang yang saat ini berkumpul di bandara. Lalu Parwes mendapatkan kesimpulan kalau yang terjadi adalah sebuah pembajakan palsu. Entah apa tujuannya mereka melakukannya, Parwes merasa dia harus mencari tahu kejelasannya. Lalu para penumpang ditahan lebih lama dalam bandara untuk dilakukan interogasi satu persatu.
Sementara di ruangan lainnya, Bagat memeriksa keaslian berlian itu dengan membawa ahli berlian, dan setelah dicek ternyata berlian itu adalah berlian palsu. Tahu hal itu, Bagat menghampiri Angkit dan menuduh Angkit menipunya. Angkit pun kaget padahal dia sudah menukar berlian itu dengan replika dan dia yakin yang dibawanya itu adalah berlian yang asli. Lalu Bagat tidak mau tahu bagaimanapun caranya dia mau berlian yang asli. Lalu Bagat menyuruh Angkit pergi untuk mencarinya. Angkit masih tidak percaya dia salah membawa berlian yang asli. Dia masuk ke dalam toilet, lalu Neha yang melihat Angkit menghampirinya. Neha bertanya apa yang sedang terjadi. Angkit berkata kalau berlian itu palsu. Angkit sangat kecewa karena gagal mencuri berlian itu. Neha mencoba menenangkannya dan berkata dia bisa mencari cara lain untuk melunasi hutangnya. Tetapi Angkit malah memarahi Neha. Dia lalu menumpahkan kemarahannya kepada Neha. Angkit mengatakan kalau sebenarnya dia hanya memanfaatkan Neha untuk tujuan pribadinya, yaitu mendapatkan berlian itu. Sebenarnya dia tidak benar-benar mencintainya. Lalu Angkit dengan tega membenturkan kepala Neha ke kaca, lalu dia pergi meninggalkannya. Tetapi Neha malah terlihat tersenyum puas. Ternyata dia telah mengetahui niat jahat Angkit jauh-jauh hari sebelumnya saat dia di rumah sakit. Saat perkelahian di mall itu, tidak sengaja handphone Neha merekam pembicaraan Angkit dengan penagih hutang itu, yang ternyata mereka hanya orang-orang suruhan Angkit. Lalu dia membuntuti Angkit, dan ternyata Angkit menemui dua orang yang menyerang Neha sehingga membuatnya keguguran. Lalu Neha masih membuntuti Angkit yang menuju sebuah apartemen. Ternyata Angkit menemui seorang wanita lain. Dan tentu saja hal itu membuatnya semakin marah dan kecewa. Dia tidak menyangka Angkit, orang yang sangat dia cintai itu, ternyata hanya menjadikannya alat untuk tujuan pribadinya. Kemarahan dan kebencian yang terkumpul itu membuatnya merencanakan sesuatu untuk balas dendam. Dia menelpon sepupunya yang bernama Sudansu yang berpura-pura menjadi tentara udara itu. Sudansu pada awalnya menolak ide Neha untuk membajak pesawat, namun karena bayarannya sebuah berlian senilai miliaran dan apa yang telah dilakukan Angkit kepada Neha, akhirnya dia mau melakukannya. Setelah itu Neha menghubungi 5 orang untuk bekerja sama melakukan misi pembajakan palsu dengan imbalan mendapatkan bagian dari berlian itu. 5 orang itu bernama Abbas, Jinu, Niki, Gafar, dan Mehmet. Lalu film kembali lagi ke masa kini. Parwes sedang melakukan interogasi kepada seluruh penumpang. Semua diinterogasi termasuk 5 anggota pembajak. Gafar diinterogasi. Parwes bertanya kenapa dia masuk ke ruang pramugari untuk meminta air panas. Gafar menjawab dia memiliki masalah sembelit, jadi dia tidak ingin mengganggu penumpang lainnya. Lalu teman pramugari Neha memberikan pernyataan kalau dia hanya mengantarkan minuman itu kepada Banu Yadav, sedangkan yang membuatnya adalah Neha. Mehmet berkata kalau dia ingin memulai inisiatif menyerang para pembajak dan berharap penumpang lain mengikutinya, namun ternyata tidak. Angkit memberikan penjelasan kenapa dia terus berbicara dengan pramugari. Dia bilang ada masalah dengan makanannya. Jinu memberikan rekaman saat para pembajak itu melakukan aksinya. Sementara Niki memberitahukan dia datang ke Delhi untuk melakukan kerjasama bisnis dengan temannya. Lalu di tempat lainnya, Sanyal mendapatkan telepon dari Bagat. Bagat menceritakan kalau berliannya itu palsu dan tas milik kurir itu diobrak-abrik di dalam pesawat. Lalu telepon Sanyal satunya lagi berdering dan dia mengangkatnya. Dia mendapatkan kabar kalau itu adalah pembajakan palsu dan dia harus melakukan konferensi pers ulang untuk memberitahukan kepada masyarakat. Namun Sanyal menolaknya karena dia takut transaksi berliannya akan terbongkar. Lalu Sanyal memberitahukan kepada Bagat kalau pembajakan itu palsu dan merupakan pengalihan isu perampokan berlian. Bagat mencoba menenangkan Sanyal kalau pengiriman berlian itu diasuransikan oleh Omar, jadi Sanyal tidak akan rugi. Sanyal memerintahkan Bagat untuk segera kembali dan dia mengatakan kalau berita pencurian berlian itu tidak boleh terungkap. Selanjutnya Parwes memanggil Neha Grover untuk diinterogasi karena Neha Grover merupakan orang yang membuat minuman untuk Banu Yadav. Saat dipanggil oleh polisi, Neha malah masuk ke dalam toilet lalu menelpon Sanyal. Neha memberikan ancaman kalau penyelundupan berlian di pesawat akan terkuak di media. Namun Sanyal tidak lantas percaya. Namun setelah membaca pesan dari Neha, wajah Sanyal berubah panik. Neha lalu masuk ke ruang interogasi. Angkit yang melihat Neha mengintipnya dari luar. Lalu tiba-tiba Angkit teringat kapan waktu Neha sering memeriksa teleponnya. अपनी फोटोज डिलीट कर रही Parwes mencurigai Neha bekerja sama dengan Sudansu. Neha dengan pura-pura berkata dia tidak mengenalnya dan dia tidak tahu kalau Banu Yadav adalah tentara militer. Tiba-tiba Parwes mendapatkan telepon dari Sanyal. Sanyal mempertanyakan kenapa pembajakan sudah selesai tetapi para penumpang masih ditahan. Lalu Sanyal memerintahkan untuk memulangkan para penumpang dan memberi pernyataan kepada media kalau ketiga pembajak itu telah dibunuh oleh Banu Yadav dan Banu Yadav pantas mendapatkan penghargaan.
Parwes mau tidak mau harus menuruti atasannya itu, walaupun ekspresi wajahnya terlihat sangat kesal. Kemudian Parwes menyuruh Neha untuk meninggalkan ruangan. Saat berjalan keluar, Neha langsung ditarik oleh Angkit ke ruangan yang sepi. Angkit mencurigai Neha menyembunyikan berlian asli itu, karena hanya Neha yang mengetahui rencananya. Namun Neha tetap mengelak. Angkit berusaha memaksa Neha untuk mengakuinya, namun Bhagat dan anak buahnya segera menarik Angkit untuk pergi. Lalu Neha kembali membantu para penumpang untuk diantarkan pulang. Dia berusaha bersikap senormal mungkin karena terus diawasi oleh Parwes. Lalu Neha dan 5 anggota pembajak itu akhirnya bisa pergi dari bandara dengan aman sesuai dengan rencananya. Dan inilah rencana yang Neha lakukan. Dia merintahkan Jinu, Niki, dan Abbas menjadi pembajak. Lalu mereka tidak boleh ada yang tahu di mana tempat duduknya sampai pesawat lepas landas. Lalu Neha memasukkan obat tidur itu ke minuman Banu Yadav. Karena di dalam pesawat tidak diperbolehkan membawa senjata api, Neha memerintahkan Ghaffar untuk membuat pistol palsu di dalam toilet. Lalu Mehmet sengaja untuk dipukuli untuk menakut-nakuti para penumpang. Saat Banu Yadav tertidur, Sudansu diam-diam mengambil pistol asli milik tentara itu untuk diisi dengan peluru palsu yang hanya mengeluarkan suara saja. Di saat Sudansu menembak pembajak, itu hanya keluar suara bising saja, dan itu hanya skenario supaya para penumpang panik dan percaya. Saat keributan itu, Sudansu langsung menukarkan berlian yang asli dari tas milik Angkit. Lalu kenapa memilih bandara di Kulu? Dikarenakan di sana memiliki bandara yang kecil, jadi akan mudah untuk menyelinap keluar dari sana. Lalu saat proses evakuasi, ketika pembajak itu buru-buru untuk berganti pakaian, lalu kemudian keluar sebagai penumpang. Sampai di situ, Neha yang teramat membenci Angkit sengaja meminta mereka untuk memukul wajah Angkit sampai berdarah. Di tempat lain, Angkit dan Bhagat dipukuli oleh anak buah Sanyal. Neha memberitahukan kepada Sanyal kalau Angkit dan Bhagat berencana mencuri berlian itu darinya. Sebagai bukti, Neha memotret kode koper yang dikirimkan Bhagat kepada Angkit. Saat itulah Angkit sadar kalau dalang dari semua kejadian ini adalah Neha. Lalu Angkit kembali dipukuli oleh anak buah Sanyal sampai babak belur dan masuk rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Neha menjenguk Angkit di rumah sakit. Dia sangat puas karena berhasil membalaskan dendamnya. Angkit mencoba merayu Neha agar memaafkannya, namun Neha malah menekan leher Angkit hingga dia kesakitan. Dan itulah akhir dari film ini. Terima kasih telah menonton.